Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Aji Fajar Ramadan dan saya memiliki NIM 21122201. Pada video dan saya dari kelas SI 6. Pada video kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang hasil ujian tengah semester mata kuliah digital bisnis saya, yaitu mengubah beberapa kode pada project toko kita. Langsung saja kita ke videonya. Kita buka dulu soalnya, yaitu yang pertama, validasi dari sisi server pada form login admin. Berarti kita harus memvalidasi pada form login admin, dan di validasi tersebut berasal dari sisi server. Langsung saja kita buka untuk Visual Studio Code-nya. Kemudian yang saya ubah adalah setelah kita buka projectnya, yang saya ubah adalah di bagian controllers. Di bagian admin panel saya di public function login saya menambahkan beberapa kode seperti this form validation set rules dengan username dan required, dimana ini adalah sebuah aturan dari form validasi di mana syaratnya yaitu username atau inputan user itu dengan variabel user dengan nama username atau ID username, kemudian password dengan ID maupun nama password. Kemudian ada required, di mana required ini adalah pesan bahwa username dan password tadi tidak boleh kosong. Setelah kita menambahkan kode ini, kita juga perlu menambahkan di bagian construct, yaitu load library form validation, di mana ini adalah library untuk menjalankan form validasi tadi. Kemudian kita kembali lagi di function check login, yaitu ada percabangan di mana jika form validasi ini dijalankan dan hasilnya false, maka dia akan menampilkan view dan di bagian admin dan file login dan akan menampilkan pesan error. Kemudian jika form validasi tadi dijalankan dan hasilnya true, maka dia akan menginputkan inputan username tadi dan password dalam sebuah variabel dengan nama U dan P. Kemudian kita membuat variabel check, di mana check ini mengambil dari function check login dengan parameter U dan P dari model admin. Kemudian ada percobaan lagi, di mana jika check tadi sama dengan 1, maka dia akan berhasil login dan dia akan diarahkan ke dashboard admin, di mana dashboard admin itu berada di controller admin panel, kemudian function dashboard. Kemudian jika hasilnya bukan sama dengan 1, cek tadi bukan sama dengan 1, maka dia akan menampilkan pesan error bahwa inputan username atau password Anda salah. Kemudian dia akan menjalankan view bagian folder admin, file login, dan akan menambahkan variabel data yang menampilkan bahwa username atau password Anda salah, dan disimpan di sebuah nama yaitu error message. Setelah admin panel, yang saya tambahkan adalah di bagian models. Di bagian model ini saya menambahkan sebuah function yaitu dengan nama check login, di mana function ini memiliki parameter U dan P. Kemudian saya mendeklarasikan dengan nama variable query ini yang bertujuan untuk mengambil data admin berdasarkan username dari tabel admin. Kemudian check yaitu untuk mencari panjang barisnya dari query tadi, tetapi tidak mengembalikan nilai. Sedangkan untuk variabel akun, dia mengambil panjang baris dari raw object, tetapi dia mengembalikan akun. Tetapi dia mengembalikan nilainya. Kemudian setelah itu ada percabangan untuk memeriksa apakah admin tadi ditemukan atau username tadi ditemukan dengan nama check. Kemudian jika hasilnya sama dengan 1 atau panjang barisnya sama dengan 1, maka dia akan menjalankan variabel dengan nama hash password, dan hash password ini berisi dari variabel akun. Kemudian password ini berasal dari tabel admin. Setelah itu kita buat percobaan lagi, di mana percobaan yang berikutnya ini adalah untuk memeriksa kecocokan password dengan password verify atau password dari database dengan password yang diinputkan user, dengan menggunakan parameter variabel function password verify dengan parameternya P dan hash password, di mana P ini berasal dari parameter function check login, kemudian hash password ini berasal dari variabel hash password yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Setelah itu jika hasilnya cocok, dan maka dia akan menjalankan return true atau dikembalikan ke
ke nilai benar, kemudian jika salah dia akan mereturn false. Kemudian setelah bagian controller dan model, yang saya tambahkan adalah di bagian view. Bagian view ini saya menambahkan di bagian folder admin, kemudian bagian login. Di file login ini saya menambahkan beberapa kode, yaitu seperti ini. Dimana jika form ini dijalankan, dia akan menjalankan controller admin panel, file login, dan menggunakan metode post. Setelah itu ada script PHP, dimana dia jika inputan username dan password tadi tidak sesuai, maka akan ada pesan bahwa username dan password Anda salah menggunakan kode seperti ini, yaitu error message menampilkan error message yang berasal dari admin panel, kemudian error message ini. Kemudian saya menambahkan kode PHP lagi, script PHP lagi, dimana ini akan menampilkan form error, yaitu sesuai dengan username dan password. Jika username kosong atau password kosong, maka akan ditampilkan pesan error yang berasal dari form validasi ini berdasarkan required, dimana pesan required ini memiliki sebuah array yang berisi username tidak boleh kosong dan password tidak boleh kosong. Setelah kita menambahkan kode-kode pada controller, models, dan view tadi, kita langsung coba saja ke tampilannya. Kita buka dulu di bagian localhost, kita kemudian diikuti name /index.php/admin panel, kemudian kita login. Nah, setelah tampil, langsung saja kita coba untuk jika username itu kosong, maka hasilnya adalah error atau username tidak boleh kosong. Kemudian jika password kosong, coba jalankan, password tidak boleh kosong dan hasilnya error. Kemudian jika kita coba salahkan misalkan admin 1 dan kita sign in, maka akan tampil error di mana username atau password Anda salah. Kemudian jika kita benarkan bahwa benar sesuai dengan database, kita masukkan admin, passwordnya admin. Setelah itu kita sign in dan hasilnya berhasil, dan kita akan masuk ke halaman dashboard. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu validasi dari sisi server pada modul kelola kategori. Untuk modul kelola kategori ini berarti kita hampir sama dengan form login tadi, tetapi bedanya ini adalah di bagian modul kelola kategori. Langsung saja ke kodenya, yaitu yang saya tambahkan adalah di bagian admin panel. Tambahkan ada di bagian sesuai dengan soal tadi apa, ada kelola kategori. Saya menambahkan sebuah kode di sebuah function, yaitu public function save, yaitu isinya adalah percabangan jika yang bagian 33 ini adalah sebuah validasi atau session jika username itu harus sudah login terlebih dahulu untuk masuk ke halaman ini. Jika tidak, dia akan meredirect atau memindahkan halaman ke controller admin panel. Kemudian langsung saja kita ke validasinya, dimana kita membuat aturan sama dengan controller admin panel tadi, yaitu this form validation, kemudian set rows, dan diikuti dengan nama cut. Ini sesuai dengan inputan view-nya. Kemudian ada required, yaitu data tidak boleh kosong. Kemudian ada percabangan. Jika form validasi ini dijalankan dan hasilnya false, maka dia akan mengelut atau menjalankan folder admin layout header, folder admin, kemudian folder layout, kemudian file menu, kemudian folder admin, folder kategori, dan file form add, kemudian folder admin, folder layout, kemudian file footer, maka akan ditampilkan dan akan ada pesan error di tampilan tersebut. Jika hasilnya form validasi tadi dijalankan dan hasilnya tidak false, maka dia akan menjalankan validasi tersebut berhasil, dan dia akan menginputkan inputan user tadi ke variabel dengan nama cut. Kemudian nama cut ini akan disimpan pada variabel data input. Kemudian setelah itu dia akan memasukkan data input tadi ke model admin dengan tabel kategori, dan dia akan mengarahkan ke
ke controller kategori. Setelah kode tersebut kita tambahkan, kita juga perlu menambahkan kode public function edit. Yang tadi adalah untuk menyimpan, sedangkan ini untuk mengedit. Dimana kodenya hampir sama, cuman bedanya di bagian jika berhasil maka dia akan, sebelumnya adalah insert, sedangkan ini adalah mengupdate sesuai dengan tabel kategori dan data input dan data update, kemudian berasal dari ID card atau ID kategori dari input user dan variable ID. Variable ID ini berasal dari jika hasilnya false tadi, maka dia mengecek apakah ID cardnya itu sama. Jika sama, dia akan menjalankan variable data yang berasal dari model admin. Kemudian dia mengambil dari function get by ID dengan tabelnya, tabel kategori. Kemudian dia memasukkan data where tadi, atau apakah data tersebut ada, dengan memasukkan panjang datanya, atau dengan memasukkan panjang barisnya. Setelah kita menambahkan kode tadi di kontrol kategori, kita perlu menambahkan di model admin. Di model admin ini kita perlu menambahkan di bagian kategori. Untuk kategori sebetulnya bukan di model admin saya tidak menambahkan, yang hanya ditambahkan di bagian kontrol kategori dan juga di bagian view, kemudian folder kategori, di bagian form add dan form edit. Di bagian form add dan form edit ini kita perlu menambahkan beberapa kode, yaitu untuk menampilkan validasi tadi apakah berhasil atau tidak, dengan sintaks seperti ini: form error, membaca form error, kemudian nama card sesuai dengan variabelnya, dan jika form ini dijalankan, dia akan menggunakan metode post, dan aksinya adalah ke kontrol kategori dan variabel dan function save. Setelah di bagian form add kita menambahkan kode tersebut, di bagian form edit kita perlu menambahkan kode yang sama, tapi jika action dari form tersebut dia diarahkan ke kontrol kategori, sedangkan fungsinya adalah edit, sedangkan yang tadi adalah save. Kemudian jika kita telah menambahkan kode pada controllers dan view tadi untuk kategori, kita langsung saja cek untuk hasilnya. Kita buka di navigasi kategori. Setelah itu kita coba tambahkan kategori. Jika data ini kosong, apa validasi tersebut akan berhasil, kita coba simpan, dan nama kategori tidak boleh kosong. Kita langsung masukkan misalkan teknologi, kemudian kita simpan, maka dia akan berhasil. Kemudian kita bisa coba edit dan kita coba kosongin, kita simpan, maka hasilnya nama kategori tidak boleh kosong, ya hampir sama dengan tambah data tadi. Kemudian kita tambahkan teknologi terbaru dan kita simpan, maka berhasil. Langsung kita coba. Setelah berhasil, maka untuk nomor 2 selesai, dan untuk nomor 1 tadi juga setelah selesai. Kemudian yang berikutnya adalah enkripsi password pada modul login admin dan juga member. Kita mulai dulu dengan modul login admin dulu. Kita buka di bagian modul login admin, kita buka di kodenya. Untuk modul kode login atau mengenkripsi password dari kode login, kita perlu membuat di bagian admin panel, di mana di bagian function kita perlu menambahkan kode seperti ini, yaitu register, di mana ini adalah untuk mendaftar atau memasukkan password tadi, apakah nanti password tadi akan dienkripsi gitu, yaitu dengan hampir sama dengan login tadi, yaitu dengan mendeklarasikan form validasi dulu dengan nama username dan required, dan password juga required. Kemudian jika ada percabangan, jika form validasi tadi dijalankan dan hasilnya false, dia akan menampilkan pesan error dan mengembalikan ke
folder admin dan bagian register. Kemudian jika form validasi tadi dijalankan dan hasilnya tidak false, maka dia akan menginputkan inputan user tadi, username dan password ke variabel U dan P. Dan ada enkripsi password, yaitu dimana password variabel P tadi akan dihash menggunakan function hash, dimana ini fiturnya untuk fitur dari kode igniter, untuk fitur atau library dari kode igniter untuk mengubah sebuah password itu menjadi sebuah kata-kata random atau kata-kata yang acak, jadi tidak mudah dibaca oleh orang yang ingin menyalahgunakannya. Dan ada di parameternya ada password default juga. Kemudian setelah itu ada save membernya, dimana atau save untuk membernya yaitu admin data. Jika admin data ini kita membuat variabel admin data yang isinya itu adalah inputan dari username yang berasal dari variabel U, kemudian password ini kita menggunakan bukan dari password tapi yang sudah kita hash password atau hash password tadi yang berasal dari variabel P yang sudah di hash oleh kode igniter. Kemudian menjalankan variabel save admin, menjalankan function save admin dengan parameter admin data yang berasal dari model admin dan akan dipindahkan ke halaman redirect atau pindah halaman ke controller admin panel dan function dashboard. Setelah kita menambahkan di bagian admin panel, kita menambahkan juga di bagian model, yaitu kode seperti create admin. Create admin kita perlu melakukan create admin, yaitu function yang memiliki parameter U dan P. Kemudian ada is username access yang yaitu variabel untuk apakah username itu ditemukan atau tidak, dengan menjalankan perintah bahwa di dalam database dengan nama tabel admin apakah ada variabel username. Kemudian ada percabangan jika variabel is username access tadi jika tidak is username access tadi, maka dia akan menambahkan inputan user yaitu ke variabel data, yaitu username yang berasal dari U, kemudian password yaitu password hash, kemudian parameternya itu variabel P dan password default. Setelah itu dia akan menginsertkan di database yaitu inputan tadi, username dan password tadi, ke sebuah tabel yaitu tabel admin dengan data atau sesuai dengan variabel data, dan dia akan return true. Jika hasilnya tidak is username access, dia akan return false. Setelah menambahkan create admin, kita perlu menambahkan juga di bagian save admin. Kita perlu membuat public function save admin yang dimana dia berfungsi untuk menginsertkan tabel admin tadi. Setelah kita menambahkan kode tadi, kita perlu juga menambahkan di bagian login. Tadi kita scroll dulu ke bawah. Nah, di bagian register ini kita perlu menambahkan kode yaitu seperti ini, yang berasal dari control admin panel, kemudian dari function register. Setelah kita menambahkan di bagian login, kita juga perlu membuat sebuah view baru yaitu register, yang sebenarnya hampir sama dengan login ya. Tapi bedanya ini dia akan membuat data, sedangkan login tadi untuk memasukkan data. Nah, dimana di sini ada pesan error jika error message ini, jika iset.error message ini atau username memasukkan data salah, dia akan menampilkan bahwa username atau password ada yang salah. Kemudian ada sintaks atau kode PHP, script PHP yang menampilkan form error, yaitu jika username atau password dikosongkan maka akan tampil error bahwa username dan password tidak boleh kosong. Setelah kita menambahkan kode di bagian control admin panel, kemudian models admin, kemudian di bagian view admin login dan view admin register, kita langsung saja coba untuk tampilannya apakah berhasil. Kita coba login dulu. Setelah itu kita coba register new membership. Setelah itu muncul dan kita tuliskan saja misalkan
Yuli dengan password Yuli, dan kita coba register. Dia akan pindah ke halaman login. Setelah itu kita coba login dengan nama Yuli dan Yuli. Kita coba sign in dan berhasil. Dan kita coba lihat di bagian database localhost-nya. Kita coba cek di bagian tabel admin. Kita coba cek sebentar. Nah, untuk Yuli sendiri sudah masuk, dan untuk passwordnya sendiri sudah terhash atau menjadi sebuah kata-kata atau huruf-huruf random. Dan kita coba logout kembali, dan kita coba cek jika tadi kosong untuk registernya apakah berhasil untuk validasinya. Ya, maka akan username tidak boleh kosong. Jika kita coba salahkan, nah, dan jika kita kosongkan lagi bagian username dan passwordnya, kita coba register, maka username dan password tidak boleh kosong. Setelah itu kita bisa kembali ke login for now, dan kita bisa menjalankan, kita bisa masuk lagi dengan Yuli tadi, Yuli. Kita coba sign in, dan hasilnya berhasil. Kita sudah masuk ke dashboard. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenkripsi pada login member. Untuk login member kita perlu menambahkan kode seperti untuk login member yaitu di bagian main, di controller main ini kita perlu menambahkan kode yaitu login dan registrasi. Di bagian registrasi dulu. Bagian registrasi ini kita perlu membuat aturan atau rules dari form validasi tadi, yaitu form validation username yang berasal dari inputan user di view, password, nama konsumen, alamat, email, telepon, status aktif. Dan form validasi ini berasal dari library yang sudah kita jalankan di construct, yaitu form validation. Kemudian ada percabangan. Jika form validasi ini dijalankan, jika hasilnya false, maka dia akan menampilkan error dan dia akan mengarahkan ke view, yaitu folder home dan file register. Jika tidak, maka dia akan memasukkan inputan user atau pengguna tadi sesuai dengan username, password, nama konsumen, alamat, email, telepon, dan status aktif ke dalam variabel dengan UP, nama konsumen, alamat, email, telepon, dan status aktif. Kemudian setelah itu kita perlu mengenkripsi datanya, yaitu dengan password hash dengan variabel p, dan lalu menyimpan dengan variabel dengan nama member data. Kemudian akan menjalankan model admin dan save member. Setelah itu kita diarahkan ke main. Setelah itu di public function login aksi kita perlu menambahkan variabel u dan p, yaitu sesuai dengan inputan username dan password di bagian view tadi. Kemudian cek, yaitu dari model admin, dari function check login member dengan parameter u dan p. Kemudian kita cek apakah login. Jika cek tadi berisi login, maka dia akan memasukkan data ID konsumen, member, dan status login. Kemudian dia akan diarahkan ke main atau indeks dari member tersebut. Kemudian di redirect, jika sinyal false maka dia akan di redirect atau dia arahkan kembali ke bagian login. Setelah kita menambahkan di bagian controller, di bagian admin, kita juga perlu menambahkan kode yaitu save member di mana ini untuk menyimpan inputan user dengan insert tabel member. Kemudian kita menambahkan dua function lagi, yaitu create member yang memiliki parameter UP, nama konsumen, alamat, email, telepon, dan status aktif. Jika kemudian ada variabel jika untuk mengecek apakah username itu ada. Jika tidak username, maka dia akan menjalankan variabel data yang menginputkan username, password, nama konsumen, alamat, email, telepon, dan status aktif. Dan dia akan kembali membuat password tadi menjadi hash atau terenkripsi, yaitu kita menginputkannya ke database dengan nama tabel member diikuti dengan variabel data, dan dia akan di return true jika false. Jika tidak
tidak ditemukan username, maka dia akan di return false. Nah, itu di function check login member kita perlu menambahkan kode seperti variable query, check, dan account, dimana query ini mengambil dari database dari tabel member yang memiliki array username dari parameter U dan status aktifnya Y. Dan kita cek apakah dari variable query tadi ada panjang barisnya, kemudian ada account dari query ya. Tapi untuk numerusnya tidak mengembalikan nilai, sedangkan untuk objeknya mengembalikan nilai. Setelah itu kita hash, variable hash, yaitu untuk mengubah variable account tadi dari variable mengambil dari password. Dan kita cek apa dengan password verify dari parameter dari variable p hash, kemudian kita return ke login dan ID konsumen. Setelah itu di bagian kita perlu menambahkan kode lagi di bagian. Setelah kita menambahkan bagian kontrol dan modal, kita perlu menambahkan lagi di bagian view untuk home, kemudian login dan register. Login dan register. Nah, di bagian login dan register ini kita perlu menambahkan untuk file register terlebih dahulu, kita perlu menambahkan sebuah kode, yaitu seperti ini, dimana jika username tadi menginputkannya salah, dia akan ditampilkan flash data error atau session dari flash data. Kemudian dari login sendiri dan dia mengambil dari base URL atau sesuai dengan URL inputan di bagian search bar, yaitu index.php/main/register aksi. Setelah kita menambahkan kode di bagian register, kita perlu menambahkan di bagian login. Di bagian login kita perlu menambahkan kode seperti ini, dimana dia aksi dari form ini adalah ke main atau controller main, kemudian bagian function login aksi. Kemudian ada pesan error message jika data itu dikosongkan, jika error message jika data itu tidak sesuai untuk username dan password, dan form error, echo form error untuk username dan password jika username atau password kosong. Setelah itu kita perlu menambahkan kode di bagian controller main, model madmin, view login dan register. Setelah itu kita langsung saja coba di bagian tampilannya. Kita buka dulu di searchnya, yaitu index.php untuk localhost kita 2201 index.php, dan kita enter. Setelah itu kita coba register. Kita masukkan misalkan namanya Yuli dan passwordnya adalah Yuli, kemudian namanya Yuli, alamatnya mungkin kita buat Jogja, dengan email yuli@gmail.com, yaitu kita masukkan teleponnya misalkan 123 dan kita register. Nah, setelah kita register, kita coba cek di bagian localhost, di bagian database, di bagian tabel member, apakah password tadi sudah terenkripsi. Ya, untuk username Yuli dan passwordnya sudah terenkripsi atau menjadi huruf-huruf acak. Setelah itu kita buka lagi di bagian, kita coba cek untuk login apakah Yuli tadi berhasil. Kita buka login, kemudian kita masukkan username-nya Yuli dan passwordnya Yuli. Kita langsung coba untuk login dan kita berhasil. Dan ketika kita lihat, maka ini sudah masuk ke bagian member. Kemudian untuk soalnya, untuk nomor 3 ada resmi selesai. Berikutnya adalah fitur ganti password admin. Berarti ada fitur untuk mengganti password admin, dimana kita perlu menambahkan kode. Kita langsung aja kembali ke kodenya, yaitu di bagian ganti password. Kita perlu membuat sebuah controller baru dengan nama edit password, dimana isinya adalah controller dengan kelas edit password, dan dia akan dikonstruk, dia akan mengelola model madmin dan library form validasi. Kemudian ada public function index, dia mengambil dari data, dia membuat data variable data
yang berasal dari username, yang mengambil dari session user data, kemudian username. Yaitu ada public function, yaitu dia menjalankan view, yaitu dari folder admin, layout header, kemudian folder layout header, dan admin, layout menu, admin, kemudian folder edit password dan file form edit password, dengan diikuti dengan data atau variable data tadi. Kemudian dia akan menjalankan kembali admin, layout header. Setelah itu kita perlu membuat lagi public function save, di mana kita perlu membuat aturan seperti sebelumnya, yaitu aturan dari form validasi, di mana jika inputannya password dan akan ada required atau data tersebut tidak boleh kosong atau password tidak boleh dikosongkan. Dan kita perlu membuat ancaman, yaitu jika form validasi tadi dijalankan, kemudian dia akan menginputkan password, variable password dengan inputan user, yaitu password. Kemudian dia akan menjalankan function edit password yang berasal dari madmin, dan dia akan membuat session, yaitu set flash data password edit password berhasil, dan jika tidak maka dia akan membuat session set flash data password tidak boleh kosong, dan dia akan dikembalikan ke controller edit password. Setelah itu kita perlu menambahkan kode lagi di bagian admin. Bagian admin kita perlu menambahkan edit password. Untuk edit password sendiri kita perlu membuat function dengan parameter U dan P, kemudian variable ID di mana dia mengambil dari database, kemudian dari tabel admin, dan username kemudian dari parameter U. Kemudian di raw object atau panjang dari datanya mengembalikan nilai untuk masukkan ke untuk mengecek di ID admin dari tabel admin tadi. Setelah itu kita perlu membuat sebuah variable baru dengan nama data update, di mana dia akan menginputkan username sesuai dengan parameter U, password dan password sesuai dengan password hash atau yang telah dienkripsi dengan parameter P dan password default. Yaitu dia akan mengecek dari database untuk ID admin, dan dia akan mengupdate dari tabel admin tersebut sesuai dengan variabel data update. Nah, itu di bagian password, di bagian menu, di bagian admin, folder admin, kemudian layout di bagian menu. Kita perlu menambahkan kode, yaitu seperti ini. Kita copy aja dari atas ini, kemudian kita paste, dan kita buat site URL-nya ke controller edit password dengan nama edit password. Setelah kita menambahkan kode di bagian view, di bagian controller, di bagian models, kita langsung saja coba di bagian percobaannya. Kita langsung saja buka ke php admin panel, kita login dulu. Yaitu kita coba untuk edit password. Nah, dimana password admin tadi sebenarnya adalah admin, kita coba buat 1, 2, 3, kemudian kita simpan, dan akan ada notifikasi edit password berhasil. Jika kita kosongkan maka password tidak boleh kosong. Setelah kita coba logout, kita coba cek untuk username admin dan password admin apakah berjalan, dan username atau password adalah kita langsung sesuaikan dengan yang telah kita inputkan tadi, itu 1, 2, 3. Kita sign in dan berhasil. Lalu kita edit lagi, kita coba kembalikan lagi ke admin, dan kita simpan, kita coba logout, dan kita jalankan lagi, dan berhasil. Untuk nomor 5 selesai. Yang berikutnya adalah validasi dari sisi server pada modul kelola toko, yaitu sama seperti nomor 1 dan 2, yaitu memvalidasi untuk modul kelola toko. Untuk modul kelola toko kita perlu menambahkan kode di bagian controller toko. Kita perlu menambahkan di bagian save dan juga edit. Untuk function save, dimana dia membuat form validasi, aturannya yaitu rules atau syaratnya yaitu form validasi, seterusnya nama toko dan deskripsi dan required.
Form validasi ini berasal dari library form validasi yang telah kita deklarasikan di construct. Setelah itu jika form validasi tadi dijalankan dan hasilnya false, maka dia akan menampilkan error bahwa pesan tidak boleh dikosongkan untuk username dan password. Jika berhasil, dia akan menginputkan user dengan nama toko, deskripsi dan logo tadi ke variabel nama toko, deskripsi, dan juga untuk gambarnya jika dia akan menyimpannya di bagian config up. Untuk dia menyimpannya di bagian logo. Nah, itu kita menjalankan percabangan di mana upload tersebut. Untuk upload logonya, dia akan mengupload kemudian data, dan dia akan mengisipkan data dari ID. Dia memasukkan data ID konsumen, nama toko, logo, deskripsi dari variabel ID, nama toko, data file, dan file name-nya, kemudian deskripsi dan statusnya. Dan dia akan memasukkan ke tabel toko dengan data insert yang telah sesuai, dan kita tambahkan variabel data insert. Yaitu dia akan diarahkan ke controller toko dan akan dikembalikan, dan jika hasilnya tidak menjalankan logo, maka dia akan dikembalikan ke toko dan bagian kontrol toko bagian function add lagi. Setelah itu di bagian update kita perlu menambahkan kode seperti ID. Untuk function update kita perlu menambahkan variabel ID yang berasal dari inputan user, yaitu ID toko. Kemudian kita membuat form validasi lagi, yaitu aturan dari form validasi seperti nama toko, deskripsi, dan logo. Yaitu jika dijalankan hasilnya false, kemudian dia akan menampilkan pesan error dengan berdasarkan variabel data yang berasal dari toko. Kemudian dia akan menjalankan function get by ID yang berasal dari model admin yang berisi dari tabel toko, kemudian berasal dari ID toko ya, dan akan disimpan di bagian ID. Itu dia akan menjalankan view home layout header, home toko, kemudian file form edit, dan menambahkan variabel data tadi, dan akan menjalankan lagi view home layout footer. Jika tidak, maka validasi berhasil dan dia akan diarahkan ke bagian toko dengan kemudian setelah itu jika berhasil, dia akan mengupdate data dari tabel toko tadi berdasarkan ID dan diarahkan ke controller toko. Yaitu jika tidak, maka dia akan dikembalikan ke edit. Kemudian jika data update tersebut tidak berhasil, maka untuk data update-nya dia akan mengupdate nama toko, logo, deskripsi, status ke dalam function update di bagian model admin, kemudian dengan tabel toko, kemudian data update sesuai dengan variabel data update dan ID toko, kemudian diredirect ke toko. Nah, kita menambahkan di bagian controller toko, kita perlu menambahkan di bagian toko, bagian home, kemudian toko, bagian form add dan form edit. Di form add kita perlu menambahkan kode, yaitu jika form ini dijalankan, dia akan menjalankan base URL yaitu index.php, kemudian toko save, kemudian ada script PHP yaitu untuk form error, yaitu untuk nama toko, logo, dan deskripsi tidak boleh dikosongkan. Kemudian untuk form edit sendiri, dia akan hampir sama dengan form add tadi, tetapi di sini kita menambahkan echo, menampilkan form open multipath yang berasal dari toko, kemudian controller toko, function update berdasarkan ID toko. Setelah kita menambahkan kode di bagian controllers, kemudian di bagian view form add dan form edit, kita langsung saja coba untuk menampilkannya.
Untuk kelola toko kita buka lagi di bagian .php, kemudian kita enter, kita coba login. Nah, kita masuk, kita buka di bagian navigasi toko, coba scroll, kita coba tambahkan toko, dan jika kosong kita coba simpan, maka akan menemukan error, nama tidak boleh kosong, logo tidak boleh kosong, dan deskripsi tidak boleh kosong. Kita langsung masukkan untuk namanya, misalkan Amikom Jogja, logonya kita kasih Amikom, yaitu deskripsinya Amikom, kemudian kita simpan dan kita coba cek kembali dan akan masuk. Coba kita edit, kita coba hapus di bagian nama toko, kita simpan. Maka untuk pesan logo tidak boleh kosong dan juga nama tidak boleh kosong. Kita langsung masukkan dan kita logo kita tambahkan lagi, kita ubah dan kita simpan, dan tampilannya akan berubah sesuai dengan yang telah kita masukkan tadi. Dan untuk nomor validasi sisi server pada modul kelola toko selesai. Kemudian yang berikutnya adalah fitur edit profile member. Untuk mengedit profil dari member, kita perlu menambahkan kode. Bagi ke Visual Studio Code-nya, kita perlu menambahkan profile member, kita perlu menambahkan di bagian kita perlu membuat controller baru dengan nama edit profile member, dimana isinya adalah public function index yang berasal dari yang memuat variabel data dengan nama member yang memanggil dari function get by ID yang berasal dari model admin, kemudian dari yang berasal dari tabel member yang berdasarkan ID konsumennya. Kemudian yang berikutnya akan menampilkan view, yaitu home, layout header, home, edit profile member, atau folder edit profile member, kemudian filenya form edit member diikuti dengan variabel data, kemudian home, layout, dan footer. Itu kita perlu membuat function lagi, yaitu function public function save yang fungsinya untuk menyimpan inputan setelah kita mengeditnya, yaitu sesuai dengan ID, password, username, nama konsumen, alamat, email, telepon yang berasal dari inputan user tadi. Tapi untuk ID sendiri dia mengambil dari session user data yang berasal dari ID konsumen di bagian admin panel. Untuk set user data, untuk di bagian main, bagian ID konsumen, bagian ini dia mengambil dari session ini. Kemudian setelah itu ada percabangan, yaitu jika password tadi tidak sama dengan kosong, maka dia akan menjalankan password, mengupdate datanya, yaitu username, password, nama konsumen, alamat, email, telepon. Sedangkan untuk password sendiri sudah kita hash atau sudah terenkripsi, dan kita akan mengarahkan data update, variabel data update tadi ke model madmin dengan function update, mengupdate data dari tabel member disesuaikan dengan variabel data update berdasarkan ID konsumennya. Kemudian jika hasilnya else, maka dia akan membuat variabel data update dan dia hanya mengubah username, nama, alamat, email, dan telepon. Kemudian dia akan menjalankan update, kemudian tabel member dan diikuti dengan variabel data update sesuai dengan ID konsumen. Jika tidak, maka dia akan diredirect atau diarahkan kembali ke bagian edit profile member. Setelah kita menambahkan kode ini di controller, kita perlu menambahkan lagi di bagian edit profile member. Kita perlu menambahkan di bagian ini, kita perlu menambahkan form edit member. Kita perlu menambahkan kode seperti ini, dimana ini aksinya adalah ke edit profile member atau control edit profile member dari function save. Kemudian di bagian layout, bagian header, kita perlu menambahkan kode juga, yaitu bagian ini, bagian ahref edit profile member yang berasal dari control edit profile member, kemudian dengan nama profile. Saja kita coba untuk edit profile member.
kita buka sebagian navigasi profile, kita coba langsung edit, misalkan admin namanya kita ubah jadi mungkin untuk nama konsumennya kita ubah jadi misalkan Ibrahim dengan alamat Jogja, dan kita save dan dia akan berhasil. Kemudian kita bisa cek di database dan tabel member, kita coba jalankan lagi tabel member. Untuk admin sendiri nama konsumennya Ibrahim dan namanya Jogja. Maka untuk edit profile member berhasil. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kesalahan dalam pengucapan saya juga meminta maaf. Kemudian yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.